Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah sampai di soal dan pembahasan ujian kompetensi gizi part 13. Pertama-tama aku mau tanya nih, apakah kalian udah menyimak part 1 sampai 12? Semoga aja udah. Kalau misalnya kalian belum belajar part 1 sampai 12, kalian bisa klik linknya di deskripsi video ini. Oke, lanjut, udah siap belum jawab soal? Pastinya udah siap dong. Lanjut, nomor 121. Seorang anak umur 18 bulan datang ke puskesmas diantar ibunya untuk diukur berat badan dan panjang badannya. Pada saat akan diukur panjang badannya, anaknya tidak mau ditidurkan, sehingga diputuskan diukur dengan menggunakan mikrotoa. Diperoleh tinggi badannya 81 cm. Berapa panjang badan anak tersebut setelah dilakukan koreksi? A 81 cm, B 81,7 cm, C 82 cm, D 83 cm, dan E 84 cm. Ini gampang banget, seringkali kita temukan waktu kita ngerjakan soal UKOM. Biasanya ada di tryout keluar, jadi kebangetan banget kalau misalnya kalian gak bisa jawab ini. Jadi dijelaskan seorang anak umurnya 18 bulan, dia diukurnya menggunakan mikrotoa, hasilnya 81 cm. Yang ditanyakan di soal itu panjang badannya, berarti bagaimana cara konversi tinggi badan ke panjang badan? Jadi jawabannya adalah B 81,7 cm. Jadi kalau tinggi badan ke panjang badan tinggal ditambah aja 0,7. Lanjut, nomor 122. Seorang ahli gizi melakukan rangkaian kegiatan meneliti, memeriksa, mencatat, dan melaporkan tentang macam, kualitas, dan kuantitas bahan makanan yang datang sesuai dengan order dan spesifikasi. Apa kegiatan yang dilakukan oleh ahli gizi tersebut? A. Persiapan bahan makanan, B. Pengadaan bahan makanan, C. Pemesanan bahan makanan, D. Penerimaan bahan makanan, dan E. Penyimpanan bahan makanan. Ini gampang banget, seringkali kita lakukan dan juga kita temukan. Jadi kalau misalnya kalian praktek, pasti kalian tahu ini jawabannya apa. Jadi jawabannya adalah D. Penerimaan bahan makanan. Bener banget, soalnya di sini ada keyword yaitu memeriksa, mencatat, dan melaporkan sesuai dengan order dan spesifikasi. Oke, lanjut nomor 123. Pada acara pesta perkawinan, makanan disuguhkan dengan cara prasmanan, di mana makanan ditata rapi di atas pinggang besar dan dipajang di atas meja panjang. Tamu dapat memilih dan mengambil makanan sesuai dengan selera dan sebanyak yang diinginkan. Cara pelayanan apa yang digunakan pada acara pesta tersebut? Jadi maaf ya teman-teman, kami sini ada typo, maklumlah. Pilihannya ada A. Pelayanan dengan baki, B. Pelayanan mandiri, C. Pelayanan dengan pelayan, D. Pelayanan dengan rantang, dan E. Pelayanan dengan mesin. Ini gampang banget, tinggal kalau misalnya kalian nggak tahu apa itu pelayanan dengan baki, apa itu pelayanan dengan mandiri, apa itu dengan pelayan, jadi nggak usah dibuat susah. Kalau misalnya nggak tahu, tinggal dibayangin aja kalau misalnya ada pesta, makanannya itu prasmanan. Berarti kalau prasmanan itu apa gitu. Teman-teman, maaf ya kalau misalnya aku terlalu cepat atau terlalu lambat. Silakan kalian bisa set di YouTube kalian untuk memperlambat atau mempercepat. Atau kalian juga bisa mempause lalu dilanjutkan. Jadi jawabannya adalah B. Pelayanan mandiri. Oke, bener banget. Jadi mohon maaf kalau misalnya aku ada spiko atau salah omong dan juga ada typo di dalam penulisan. Maklum, aku juga manusia dan juga masih dalam tahapan belajar. Oke, lanjut aja. Nomor 124. Suatu desa di Kabupaten D melakukan upaya pencegahan kekurangan gizi pada anak balita, yakni melalui perubahan norma-norma masyarakat mengenai perilaku-perilaku pengasuhan anak, pemberian makan, dan mencari pelayanan kesehatan. Pendekatan dilakukan dalam bentuk identifikasi perilaku ibu yang memiliki anak bergizi baik, walaupun berasal dari keluarga kurang mampu. Kemudian menerapkan perilaku tersebut pada keluarga lainnya. Apakah bentuk program intervensi yang sesuai untuk kasus di atas?
A. Supplementary feeding, B. Therapeutic feeding center, C. Community feeding center, D. Positive deviance, dan E. Ready to use food. Menurut kalian apa nih jawabannya? Jadi jawabannya adalah C. Community feeding center. Oke, lanjut nomor 125. Bagian gizi pavilion rumah sakit melakukan serangkaian kegiatan penyaluran makanan sesuai dengan jumlah porsi dan jenis makanan pasien yang dilayani. Penyaluran makanan dari dapur produksi ke pantry, yakni dapur ruangan, dengan menggunakan alat dalam jumlah porsi lebih dari 1. Selanjutnya, makanan dibagi dan disajikan sesuai dengan porsi masing-masing dalam alat makan, kemudian disajikan kepada pasien. Sistem distribusi apa yang digunakan pavilion rumah sakit tersebut? A. Desentralisasi, B. Sentralisasi, C. Kombinasi desentralisasi dan sentralisasi, D. Swakelola, dan E. Outsourcing. Jadi gampang banget. Di sini ada keyword, yakni penyaluran makanan dari dapur produksi ke pantry. Berarti apa nih sistem distribusi rumah sakit ini? Jawabannya adalah A. Desentralisasi. Kenapa kok nggak sentralisasi? Kalau sentralisasi itu terpusat, tidak ada pantry-nya gitu. Lanjut nomor 126. Di wilayah kerja satu posyandu ditemukan anak balita sebanyak 110 anak. Dan semuanya sudah mendapatkan buku kias sejak dilahirkan. Dari jumlah tersebut yang datang rutin ke posyandu setiap bulan sebanyak 70 anak. Sementara sisanya tidak dapat dipantau dengan baik. Dari jumlah yang datang tersebut, hanya 50 anak yang mengalami kenaikan berat badan sesuai kurva pertumbuhan. Berapakah tingkat keberhasilan program di wilayah posyandu tersebut? A. 100%, B. 71%, C. 64%, D. 50%, dan E. 45%. Menurut kalian apa nih jawabannya? Jadi yang ditanyakan itu tingkat keberhasilan program. Udah hafal belum rumus-rumus SKDN? Pastikan kalian udah hafal ya. Soalnya itu dalam sekali UKOM itu 5 soal mungkin keluar tentang SKDN. Jadi jawabannya adalah B. 71%. Loh kak, gimana nih caranya kok bisa dapat 71%? Jadi rumusnya keberhasilan program itu N per D. Ya udah, tinggal balita yang mengalami kenaikan berat badan ada berapa? 50. Langsung aja diper balita yang ditimbang ada berapa? 70. Langsung dipersenkan dapat 71,4%. Nah, yang mendekati 71,4% itu yang B, 71%. Sampai sini udah paham belum? Jadi kalau misalnya ada soal yang belum kalian bisa atau belum kalian pahami, kalian bisa komen di kolom komentar untuk diskusi lebih lanjut. Oke, lanjut nomor 127. Sebuah keluarga tinggal bersama orang tua yang berumur 75 tahun. Pasiennya itu mengeluh sering buang air kecil, selalu haus, nafsu makan meningkat, sering kebas pada kaki, dan gatal-gatal pada kulit. Masalah ini dirasakan sejak 5 bulan ini. Keluarga menganggap penyakitnya karena usia yang sudah mulai tua. Apakah buah-buahan yang tidak boleh dikonsumsi untuk bapak tersebut? Ini sepertinya soalnya salah ya. Masa sebuah keluarga tinggal bersama orang tua? Berarti gimana ya? Apakah buah-buahan yang tidak boleh dikonsumsi untuk bapak tersebut? A. Rambutan, B. Alpukat, C. Pepaya, D. Pisang, dan E. Jeruk. Jadi kalian tahu nggak ini penyakitnya apa, penyakit pasiennya? Udah kelihatan di gejalanya ya, ini sering buang air kecil, selalu haus, nafsu makan meningkat, lalu sering kebas pada kaki. Berarti penyakitnya apa? Yuk, bener banget, diabetes mellitus. Berarti apa nih buah yang tidak cocok? Yakni A. Rambutan. Kenapa kak nggak rambutan? Soalnya rambutan ini memiliki indeks glikemik yang tinggi. Oke, lanjut nomor 128. Wow, ini soal mata kuliah manajemen ya.
Salah satu kegiatan perusahaan yang dilakukan pimpinan adalah menggerakkan karyawan agar bekerja keras dengan tujuan yang telah ditetapkan, yakni dengan memberikan motivasi kerja dan suasana kerja yang nyaman. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja dari para karyawan sehingga dapat meningkatkan produksi dan hasil perusahaan. Fungsi apakah yang dijelaskan oleh soal di atas? A. Controlling, B. Planning, C. Actuating, D. Organizing, dan E. Directing. Menurut kalian apa nih jawaban yang cocok? Kalau aku pribadi sih sepertinya kalau menggerakkan itu actuating ya. Menggerakkan, mengarahkan gitu. Ini jarang keluar sih di Ukom. Cuman ini kemarin ada rencana di tryout Ukom dari Persagi. Jadi jawabannya adalah jawabannya organizing. Tapi kok aku actuating ya? Oke, kalau kalian punya pendapat lain, kalian bisa komentar di kolom komentar. Menurut kalian nomor 128 ini jawabannya apa? Gitu. Oke, lanjut aja di soal selanjutnya. Jadi kalian kalau nggak bisa jangan dipantau. Waduh, apa nih jawabannya? Nanti waktu kalian bakalan terbuang sia-sia gitu. Oke, lanjut nomor 129. Salah satu kegiatan perusahaan yang dilakukan pimpinan adalah menggerakkan karyawan. Waduh, soalnya sama ya kayak nomor 128. Sama banget. Memberikan motivasi kerja, wah sama. Kira-kira nomor 129 jawabannya apa ya? Loh, kok beda? Controlling, kalau yang tadi organizing. Ini soalnya perlu diperbaiki ya sama kunci jawabannya. Jadi menurut kalian apa nih jawabannya? Silakan komentar di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian yang masih menyimak. Jadi kalian tahu mana yang soal salah, mana soal yang benar gitu. Paham maksud aku kan? Oke, lanjut nomor 130. Nomor terakhir, hore. Seorang ahli gizi yang baru bekerja di sebuah rumah sakit swasta ditempatkan di ruang rawat inap A. Ahli gizi tersebut seringkali menolak bergabung dalam tim dengan profesi lain karena merasa belum berpengalaman. Umumnya, tim dibentuk bila ada kasus penyakit kompleks yang memerlukan penanganan khusus. Dari sikap yang ditunjukkannya, kewajiban apa yang tidak dilaksanakan oleh ahli gizi tersebut? A. Kewajiban terhadap klien, B. Kewajiban terhadap masyarakat, C. Kewajiban terhadap profesi dan diri pribadi, dan D. Kewajiban terhadap klien dan keluarga klien. Wah, menurut kalian apa nih jawabannya? Jadi kasusnya ini ahli gizi ini sering menolak bergabung dalam tim dengan profesi lain, diakibatkan dia merasa belum berpengalaman. Apa nih? Jadi jawabannya adalah C. Kewajiban terhadap profesi dan diri pribadi. Bener banget, oke? Terima kasih udah menyimak di part 13 ini. Masih ada 5 part lagi. Tetap semangat belajar. Yakinlah bahwa kalian lolos Ukom dan dinyatakan kompeten. Amin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.